skor IQ rata-rata rakyat Indonesia adalah 84. Sekedar gambaran, yang termasuk skor IQ rendah adalah 90 sampai 110. IQ normal adalah 111 sampai 120. Dianggap pintar atau mendekati jenius adalah 150. Dan yang dianggap jenius seperti otaknya Pak B.J. Habibie itu adalah 200. Dan kita menempatin urutan paling rendah di dunia untuk skor IQ, yaitu urutan 130. Coba bayangkan, kita skor rata-ratanya 84, sedangkan standar dunia yang dianggap skor IQ rendah itu 90. Kita masih lebih rendah dari yang terendah. Kenapa demikian? Ini adalah hasil survei yang saya baca di artikelnya Radio Republik Indonesia ya. Apakah ciri-ciri IQ rendah itu? 1. Kurangnya ketertarikan untuk belajar. Nah, Indonesia termasuk negara yang paling rendah dalam literasi. Artinya ya keinginan untuk belajar tuh nggak ada gitu, membaca, memahami, kemudian mengeksplorasi, mengamati, kemudian melakukan tindakan atau mencari solusi dari sebuah permasalahan. Orang Indonesia nggak mau loh. Jadi dianggap juga memang literasinya sangat rendah. Jadi kemampuan membaca dan memahami sebuah artikel, ngeyel nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah kesulitan memecahkan masalah yang kompleks tadi ya, termasuk ya, karena rendahnya literasi. Jadi orang-orang Indonesia itu malas memecahkan sebuah masalah gitu ya. Jadi maunya yang gampang-gampang aja, yang enak-enak aja, yang instan-instan aja gitu. Itulah kenapa di Indonesia itu minim sekali yang namanya kreator. Ya, minim sekali yang namanya penemu atau pencipta sesuatu. Karena memang IQ yang tidak atau kurang memadai tadi sangat sedikit minatnya untuk memecahkan sebuah masalah yang rumit gitu loh. Sedangkan untuk menemukan sesuatu itu memang harus memecahkan masalah yang rumit gitu. Misalnya Tesla ya yang menemukan bagaimana mengubah sebuah energi listrik gitu ya. Kemudian beberapa penemu dunia ya. IQ rendah di negara yang gemah ripah loh jinawi itu sesuatu yang cocok memang gitu menurut saya ya. Kenapa? Jadi segala sesuatu yang kalian temui tentang sebuah kekayaan misalnya atau sebuah perusahaan besar atau apapun yang spektakuler di Indonesia ini sebenarnya tidak boleh dibilang tidak ada pemikiran besar di dalamnya. Misalnya pertambangan kita yang maju, ngambil dari bumi. Indonesia kaya dengan pertambangan, tinggal diambil aja diolah ya kan. Emas, kemudian minyak bumi, batu bara, besi dan segala macamnya tinggal diambil. Ya kan? Kemudian apalagi tuh ya. Pokoknya segala sesuatunya itu tinggal ngambil kalau di Indonesia itu. Mau punya industri sarden ya, ikan yang dikemas, daging dikemas, apapun ya, ikan berlimpah di laut tinggal diambilin, nggak perlu mikir panjang-panjang, yang penting kamu bisa gimana caranya ngambilin ikan-ikan itu di laut. Kemudian apa lagi ya, energi matahari misalnya, menemukan solar panel itu bukan orang Indonesia gitu loh. Tapi ya kita tinggal pakai aja, solar panelnya ada, mataharinya ada, udah tinggal dipanen aja itu energi. Jadi itulah yang dimaksud dengan rendahnya keinginan atau rendahnya kemampuan untuk memecahkan masalah yang rumit. Kita rakyat Indonesia rata-rata males. Tapi untungnya kita tinggal di negara yang gemah ripah loh jinawi. Tongkat ditancapkan jadi tanaman, biji dilemparkan ke kebun tumbuh dan menghasilkan makanan. Laut kita penuh dengan ikan, bumi kita penuh dengan bahan tambang, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah kurangnya keterampilan sosial, ya. Jadi ciri-ciri skor IQ rendah itu
sebenarnya sangat mudah ya kalau untuk orang-orang yang jeli melihat apa namanya attitude ya, kalau di bahasa apa namanya pekerja atau orang yang sering merekrut karyawan ya, attitude. Bagaimana cara mengenali orang-orang berskor IQ rendah? Gampang, lihatlah, dia suka membuang sampah sembarangan. Itu salah satu contoh attitude sosial yang mudah kita kenali kalau dia berskor IQ rendah. Ya, membuang sampah sembarangan, merokok di area publik yang di sekitarnya juga ada orang-orang yang tidak merokok tapi dia tidak peduli. Kemudian menempati sebuah area milik seseorang tanpa merasa berdosa ya. Misalnya contoh kaki lima ya, kaki lima yang menempati badan jalan, menempati teras properti orang, kemudian apalah, dia nggak peduli gitu loh. Dia nggak peduli, dia nggak mau tahu. Jadi orang-orang seperti ini itu ya orang-orang yang tidak mau tahu gitu, orang-orang yang tidak mau tahu, dia tidak peduli bahwa itu mengganggu orang lain, itu tanahnya orang, itu haknya orang, dia tidak mau tahu ya. Dan yang paling gampang dikenali dari Indonesia itu sebenarnya adalah korupsi ya. Pernah mendengarkan beberapa konten kreator, mungkin Timothy Ronald ya, yang sering teriak-teriak bahwa sebenarnya Belanda itu tidak korup, tidak ada itu kerja paksa gak dibayar. Yang korup itu mandor-mandor Indonesia. Jadi dari Belanda dibayar ke kuli-kuli yang mengerjakan romusa atau kerja, kita mempelajarinya sebagai kerja paksa, ternyata tidak. Sebenarnya Belanda membayar. Jadi bibit-bibit korupsi itu sudah ada dari zaman penjajahan dahulu sampai hari ini, makanya sulit sekali diberantas karena ya tingkat skor IQ yang rendah tadi gitu. Kemudian yang keempat adalah tidak peduli dengan masa depan. Cuek aja, go with the flow. Ya pokoknya hidup jalani aja, masa depan mak gimana ntar gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kesulitan mengejar impian ya tadi gitu loh, kamu repot ya, punya daya memecahkan solusi yang sangat rendah dan malesan gitu ya. Untung saja skor yang rendah tadi kita tinggal di negeri yang gemari Pahlo Jinawi ini, yang semuanya ada di bumi dan di air dan di udara, semuanya bisa dipanen untuk kemakmuran kita semua. Semoga kita semua menyadari itu dan mulai menggali apa penyebabnya. Dan saya spill sedikit, penyebab utama kenapa skor IQ kita rendah adalah makanan yang kita makan itu sangat tinggi kadar gulanya. Lanjut ke part berikutnya ya.